Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Sebelumnya hatur nuhun, terima kasih Kang Rifki sudah dibantu. Ini saya ucapkan mungkin selamat datang kepada dokter sekalian yang mohon maaf saya belum bisa menyebutkan satu persatu namanya. Ada yang sudah muncul di kolom chat ini ada Dokter Ratna Fatimah ya, Ratna Fatimah. Selamat datang dok. Kemudian Dokter Yuyun, Dokter Aznan Wahyudi, kemudian Dokter Agus Rianto dan lain sebagainya. Kami ucapkan selamat datang di acara Zoominar di Mentor Klinik. Jadi memang ya, maka dok. Jadi kami memang setiap hari Rabu, Dok, ada Zoominar gratis. Mungkin bukan bukan sifatnya bukan seminar kali ya, tapi diskusi saja antar apa namanya teman-teman yang pengelola klinik. Jadi kita mencoba membangun ekosistem gitu ya, biar ada teman yang setidaknya bisa diajak untuk diskusi gitu. Karena keilmuan klinik itu bisa dibilang nggak ada di pelajaran bahkan di kampus ya. Kalau kuliah pun S2 lanjut laginya ada MRS, rumah sakit. Klinik itu nggak ada tuh. Jadi ilmunya tuh benar-benar nyari sendiri ya, meskipun memang bisa disangkut pautkan dengan konsep-konsep yang ada di hospital. eh Tiap hari Rabu insya Allah akan selalu ada. Jadi saya dan Dokter Yusuf bergantian. Kalau saya memang temanya hal-hal yang sifatnya dasar terkait dengan tata kelola awal, termasuk klinik-klinik yang sifatnya startup. Sedangkan kalau yang Dokter Yusuf spesialisasinya di bidang SDM dan klinik-klinik yang memang sudah berjalan, sudah mumpuni dan ada perbaikan experience, kemudian SDM dan lain sebagainya. Nah, hari ini eh, kita akan bahas tentang 7 sumber pendapatan dari klinik ya, entah itu klinik pratama maupun klinik utama. Sebentar, Mas. Sebelumnya kita sudah membahas minggu lalu tuh tentang apa ya, Kang Rifki ya? Marketing apa ya, Kang Rifki ya? Lupa saya, Kang. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan keran-keran pendapatan dari klinik. Ada apa saja kira-kira yang bisa perlu kita tingkatkan atau mungkin perlu kita buka kerannya untuk menstimulasi dan meningkatkan dan mengoptimasi dari omset klinik kita. Izin saya share screen dulu ya. Oke. Sudah muncul ya, dokter sekalian, Kang Rifki? Sudah muncul ya, dokter semuanya, punten. Sudah dok, Slide-nya apakah sudah muncul? Sudah ya? sudah. Oke, Kang Rifki jangan ngilang ya. Nanti saya kalau ada apa-apa bingung. Oke, hari ini kita akan bahas tentang 7 sumber pendapatan klinik kesehatan. Tapi sebenarnya setelah saya hitung lagi ternyata lebih dari 7. Tapi tidak apa-apa lah ya, yang utama 7. Nah, kita akan bahas, oke, ada 7 sumber dari pendapatan klinik kesehatan. Secara logis sebenarnya semakin banyak sumber keran yang klinik kita punya, maka semakin banyak juga peluang dari klinik kita mendapatkan traffic dari layanan-layanan tertentu atau dari sumber-sumber pendapatannya itu. Cuma memang semakin banyak sumber pendapatan, ada minusnya juga. Minusnya kita kliniknya layanannya menjadi terlalu broad gitu ya, sehingga kalau memang SDM-nya belum terlalu banyak, kemudian timnya mungkin belum terlalu teredukasi dari segi tata kelola, maka banyaknya keran pendapatan ini malah justru membuat kita bingung terkait dengan fokus layanan dan fokus branding kliniknya. Apakah nanti kliniknya jadi klinik yang umum saja semua ada gitu atau klinik yang memang spesifik. Nah, jadi ada kekurangannya juga ya kalau semakin banyak sumbernya ya semakin apa namanya kita bingung juga kadang terkait dengan brandingnya dan memfokuskan layanannya. Nah, cuma mungkin kita akan coba diskusi sama-sama dokter sekalian. Saya yakin dokter sekalian di sini sudah banyak yang mengelola klinik dan jauh lebih expert
dibandingkan kami-kami yang ada di mentor klinik. Nah, sebelum kita masuk, saya coba membagi untuk sumber pendapatannya ini dari dua layanan atau dua jenis pemasukan. Yang pertama ada core business, yang kedua ada yang non-core. Nah, yang non-core ini ada yang sifatnya memang esensial, masih ada kaitannya dengan layanan di klinik, kemudian dia juga dari segi tata kelola, kalaupun kita tambah, itu kita tidak terlalu mengganggu operasional secara keseluruhan. Ada juga sifatnya yang non-core yang benar-benar non esensial ya. Mungkin kita pernah melihat banyak rumah sakit yang menggunakan jasa dari outsourcing untuk kebersihan atau untuk keamanan. Nah, ini yang sifatnya benar-benar non-core ya. Non-core di luar dari layanannya, dan kalaupun nanti digarap, dia bisa apa ya istilahnya, dari segi pengelola nanti kliniknya atau rumah sakitnya itu merepotkan lagi karena dari segi eh, operasionalnya sudah banyak SOP-nya tersendiri gitu. Jadi karena dikhawatirkan nanti kalau kita bikin sendiri kayak parking dan lain sebagainya malah nanti membebani dan menyulitkan operasional, maka kecenderungannya untuk yang non-core non esensial ini biasanya dilempar ke outsourcing. Nah, jadi kalau memang yang kita akan bahas di kotak persegi panjang yang tidak garisnya terputus. Jadi core dan non-core yang sifatnya masih esensial yang dibutuhkan juga oleh pasien-pasien klinik kita atau rumah sakit. Nah, gimana caranya kita membedakan mana yang core, yang mana yang non-core? Jadi sebenarnya sederhana, dok sekalian. Kalau klinik itu kan ya kalau nggak ngurusi orang sakit di bagian illness, ya kita mengurusi orang yang layanannya wellness misalkan. Jadi kita orang-orang sehat, kita bikin lebih sehat lagi, atau yang sudah sehat, kita bikin lebih cantik lagi. Nah, tapi kalau misalkan yang lainnya itu kurang lebih ada tiga hal yang mungkin kita perlu jadi panduan. Yang pertama importance ya, kepentingan dan urgensi dari layanan itu. Kemudian revenue generation, dia disebut core itu seberapa besar terhadap impact-nya terhadap revenue atau terhadap omsetnya. Kemudian resource allocation, jadi seberapa besar dia mengambil sumber daya atau pengeluaran dari operasional atau dari pendapatannya. Nah, ini yang mungkin kita bisa jadikan patokan. Layanan yang kita sebut sebagai core itu adalah layanan yang dia mungkin revenue-nya bisa bagus, impact-nya, kemudian allocation resource-nya juga mungkin cukup besar, dan memang penting dia bagian dari layanan tersebut. Ya, kalau misalkan dibikin sederhana, ya illness, wellness gitu. Ada yang memang kita menangani orang yang sakit, dan ada yang klinik-klinik tertentu yang memang melayaninya orang yang sehat. Seperti ada klinik sekarang, ada klinik yang bahkan spesialisasinya itu khusus USG aja. Nah, klinik USG, hanya melayani USG aja. Klinik hitan itu udah menjamur ya. Klinik akupuntur misalkan, atau klinik kecantikan. Nah, ini adalah layanan-layanan yang sifatnya wellness. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sumber pendapatan-pendapatan yang ada di klinik, maka kita bisa melihat ada tabel ini. Mohon kalau misalkan ada yang kurang, saya bisa dibantu untuk ditambahkan dokter di kolom chat ya. Jadi yang pertama, core bisnis dari klinik kesehatan, entah itu pratama maupun utama, maka yang pertama adalah konsultasi dokter. Ya. Nah, konsultasi dokter ini dia benar-benar core ya. Jadi orang masuk ke klinik itu ya pengen konsultasi dengan dokternya atau konsultasi dengan bidan kalau misalkan layanannya KIA, atau pengen ketemu dengan perawat kalau misalkan kita pengen rawat luka diabetes misalkan. Jadi konsultasi dengan nakes dan namen. Faktor yang berpengaruh terhadap besaran dari pendapatannya ada beberapa. Yang pertama kualifikasi dokternya. Dokter umum kah? Dokter umum yang sudah melakukan spesialisasi tertentu, dalam hal ini maksudnya spesialisasi itu bukan sekolah spesialis ya, tapi kursus tertentu, entah itu kecantikan, USG, bekam, akupuntur atau yang lainnya. Nah, kemudian jumlah pasien dan jenis pelayanannya ya. Pelayanannya sifatnya yang umum saja atau yang spesifik. Tentunya pelayanan yang spesifik seperti
layanan kita tentu harganya jauh lebih mahal dibandingkan layanan umum ya. Jumlah pasien juga sangat berpengaruh ya. Semakin banyak pasiennya, maka semakin besar juga revenue-nya. Nah, kualifikasi dokternya yang tadi ya, dokter yang umum, gigi umum atau spesialis, atau dokter yang memang sudah memiliki sertifikasi-sertifikasi dan khusus tertentu untuk layanan-layanan spesifik ya. Ada misalkan SPKO ya, SPKO itu spesialis, tapi untuk yang dokter umum AIVOK ya, yang apa namanya AIVOK, konsultan ahli ilmu fisiologi olahraga. Nah, itu tentu lain lagi gitu ya tarifnya. Nah, kemudian tindakan umum dan khusus. Nah, ini kayak yang berpengaruh sama ya, jumlah tindakannya ada berapa, kemudian ketersediaan fasilitasnya. Kalau misalkan klinik kita memang mengkhususkan diri sebagai klinik wasir misalkan, ini cukup hype ya sekarang. Klinik yang hanya menangani wasir. Ada ST Wasir, kemudian grupnya Mahdian itu punya Vena Wasir, kemudian ada klinik yang khusus misalkan untuk tulang belakang saja, ada Lamina. Nah, itu kaitannya dengan ketersediaan fasilitasnya, dia menggunakan metodenya apa, pakai wellness kah, kemudian pakai radiofrekuensi kah, dan tingkat kesulitan dari tindakannya itu berpengaruh terhadap revenue-nya nanti ya, tindakan umum dan khusus. Kemudian yang berikutnya adalah resep obat ya, jenis obatnya seperti apa, memang dia generik semua kah, atau memang ada yang branded satu branded dua, atau memang ada harga obat-obatnya memang paten semua ya. Ini berpengaruh termasuk harga obatnya, termasuk tata kelola inventorinya seperti apa. Nah, klinik juga kan bisa ya dok ya, rawat inap. Nah, rawat inap itu baik yang pratama maupun yang utama itu bisa ya. Minimal ada 5 bed. Kalau untuk yang utama juga sama, minimal 5 bed, maksimal 10 bed. Saya dapat bocoran dari salah satu kolega saya di Hasna, Hasna Medika yang memang klinik jantung. Ada kemungkinan kalau nanti cap dirjennya disahkan, klinik utama nanti bisa bednya lebih banyak, maksimal 20 bed. Ya, jadi bisa lebih banyak ya. Kalau tambah 5 bed lagi mungkin bisa jadi rumah sakit gede nanti ya. Nah, jadi klinik utama ke depan nanti bisa sampai 20 bed kalau Capdirjirnya disahkan. Tapi sekarang sementara ini sejauh yang saya tahu masih maksimal 10 dan minimal 5. Yang berpengaruh apa saja ya? BOR ya, bed occupation rate, kemudian length of stay-nya, kemudian bed turnover rate-nya, seberapa cepat satu bed itu bertukar dan berganti pasien. Ini berpengaruh terhadap revenue kita. Kemudian kalau misalkan kita bekerja sama dengan BPJS, maka untuk yang pertama sistemnya kapitasi. Ya. Ada jumlah peserta nih, ya. Dan tarif kapitasi yang ditetapkan BPJS. Nah, kalau misalkan berdasarkan Permenkes nomor 3 yang terbaru itu ya, kalau sekarang kan nggak lagi 10.000 ya, bisa 12.000 lebih bahkan, tergantung dengan beberapa komponen-komponen yang ada. Itu kan ada 4 kalau nggak salah ya. Jadi ada jumlah pesertanya dan tarif kapitasinya. Kemudian ada juga klaim non kapitasi ya, yang dia itu sifatnya memang bukan dikapitasi ya. Dia ada tindakan-tindakan khusus atau pemeriksaan-pemeriksaan khusus yang memang bisa kita klaimkan dari banyak daftar yang dokter bisa baca di Permenkes tersebut atau yang ada di surat edaran dari BPJS. Itu memang yang paling banyak tindakan yang bisa diklaimkan adalah tindakan KIA seperti persalinan, kemudian ada USG, kemudian ada ANC, kemudian PNC, itu memang bisa diklaimkan di luar dari kapitasi. Nah, selain itu juga ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus ya, seperti screening-screening khusus gula, kemudian kolesterol, kemudian HbA1c, kemudian bisa juga untuk screening IVA, kemudian pap smear, itu juga bisa diklaimkan ke BPJS ya. Nah, kalau memang kliniknya adalah klinik utama, maka sistemnya memang dia klaim ya, sama dengan rumah sakit yang tipe D. Jadi mirip inasi bijis pola pengklaimannya. Nah, kalau misalkan kita ingin bekerja sama dengan klinik swasta, asuransi swasta, maka ini juga dok bisa menjadi keran pendapatan yang baru. Cuma ini pengalaman benar-benar berbeda. Kalau kapitasi itu kan ketika kita sudah bekerja sama, dia sifatnya kayak subscriber ya. Mau nggak mau ya mesti pasien tersebut berobat di tempat kita.
Tapi kalau misalkan kita sudah bekerja sama dengan asuransi swasta, itu pasien nggak datang begitu saja ya. Saya ada satu klinik yang sedang saya coba kelola juga, itu sudah bekerja sama dengan asuransi swasta, mungkin kurang lebih ada sekitar 7 sampai 8 asuransi swasta. Cuma kunjungan pasien asuransinya itu hampir nggak ada. Ya, karena memang nggak ada event aktivasinya. Jadi kita hanya kerjasama, ya sudah selesai gitu ya. Nah ini perlu kita tingkatkan karena untuk asuransi swasta itu sifatnya ya sudah kita kerjasama dengan misalkan Mandiri InHealth atau BNI Life atau BRI Life. Nah mereka punya peserta, tapi mereka bekerja sama dengan klinik itu nggak cuma kita gitu. Ada klinik-klinik yang lain sehingga kita perlu ada beberapa brand activation atau event aktivasi untuk awareness ya untuk peserta-peserta dari asuransi itu agar berobatnya di klinik kita saja. Ya, jadi tidak bisa setelah kerja sama dengan mereka, habis itu pasiennya ujuk-ujuk tiba datang semua itu nggak bisa. Ya. Tetap harus ada event aktivasi untuk awareness dari teman-teman pesertanya gitu. Kemudian brand klinik ya, iya betul. Ini juga sangat berpengaruh terhadap kunjungan nanti untuk yang asuransi swasta. Kemudian yang faktor lain yang berpengaruh adalah jumlah kunjungan dan tindakan. Nah, sejauh dari apa yang pengalaman saya dan apa yang saya baca, dokter sekalian, inilah 7 keran pendapatan secara umum, baik itu kliniknya Pratama, Pratamanya umum atau khusus, kliniknya utama atau yang umum maupun khusus, kurang lebih secara konsep sumber keran pendapatannya adalah ketujuh ini. Ya, ada nggak kira-kira yang bisa kita unlock lagi nih dari segi revenue-nya? Ada hidden revenue lah kalau saya sebutnya. Nah, ini kita coba bahas di slide berikutnya. Unlocking hidden revenue. Ada nggak sih yang bisa kita apa namanya tingkatkan, kita optimalkan selain dari core bisnisnya? Jadi yang disebut hidden revenue di sini adalah non core bisnisnya, artinya di luar dari pelayanan kesehatan. Nah, sifatnya adalah hal-hal yang penunjang dan suportif. Apa aja kira-kira? Nah, yang pertama ada kantin atau coffee shop. Ya, tapi yang harus perlu diklirkan semua yang terdaftar yang di slide ini hanya jika hanya berhasil jika dan hanya jika, hanya bagus jika dan hanya jika traffic pasien kita sudah bagus. Ya, saya ada kolega rumah sakit ya di salah satu di Jawa Barat itu kantinnya saja kafetaria ini bukan kantin ya kafetaria mirip sama kantin itu penghasilan per bulannya 250. Di Bandung ada rumah sakit juga punya coffee shop yang memang premium. Ya, memang rumah sakitnya hanya menangani pasien umum saja. Ada sebagian BPJS cuma ditekan. Nah, punya coffee shopnya kecil, mungkin ukurannya kisaran ya 7 kali 5 lah. Nggak terlalu besar. 7 kali 5. Tempat duduknya juga nggak banyak. Meja paling cuma sekitaran 4. Sofa mungkin cuma ada 2 apa 3 baris. Nah itu pendapatan omset per bulan itu revenue-nya 300-an. 300 juta. Nah kalau klinik, ada klinik juga yang punya kantin. Nah, kebetulan memang kapitasinya sudah sangat besar sekali, di atas hampir 40.000. Nah, ini dari pendapatan kantinnya saja bisa sekitaran 45 sampai dengan 50 per bulan. Nah, ini luar biasa apabila traffic di klinik kita sudah oke, sudah bagus. Kemudian kita ada juga unit-unit yang lain yang non-core bisnis yang dia sifatnya suportif. Kemudian yang kedua, ada MCU yang sifatnya korporat ya. Jadi kita kalau kliniknya memang memiliki lab, nah kita bisa juga up ini yang sedang sekarang lagi cukup hype itu adalah MCU korporat tapi untuk lembaga-lembaga pendidikan LPK-LPK ke luar negeri. Nah, ini cukup lagi hype ya sekarang MCU-nya. Jadi memang dikhususkan target marketnya itu adalah LPK-LPK ke luar negeri, ke Jepang, ke Korea gitu ya. Kalau ke Australia agak sulit karena memang biasanya mereka kecenderungannya WHV, jadi datang sendiri-sendiri aja gitu tanpa agensi. Nah, biasanya memang ada faktor yang berpengaruh, ada network, kemudian harga yang ditawarkan sama karena memang ini deal-dealan antar instansi biasanya
ada under table dealing ya. Ini saya pribadi nggak menyarankan ya, karena memang ini udah masuk apa ya istilahnya penyogokan ya. Semoga sih nggak sampai kegarap ya, atau kalaupun digarap nggak sampai yang nomor tiga ini gitu. Kemudian kalau klinik kita adalah klinik rawat inap, anggaplah kita punya bed ada 10. Tentu orang yang sakit itu nggak mungkin ditinggal sendirian ya di ruang ranapnya. Mesti ada keluarganya, mesti ada penunggu pasiennya. Nah, yang belum banyak digarap itu adalah makanan untuk penunggu pasiennya, makanan berat untuk penunggu pasiennya. Kan yang butuh makan tidak hanya yang sakit, tapi penunggunya juga, ya. Nah, ini juga mungkin bisa dimanfaatkan sebagai peluang dokter sekalian. Yang pertama yang berpengaruh apa trafik pasien, kemudian jenis produknya, ya, dari makanannya. Mungkin kita perlu bikinkan menu khusus untuk orang yang sehat, kemudian tingkat konversinya. Nah, di mana nih mengkonversi pasien yang penunggu pasien ini makan itu nggak usah keluar gitu, nggak usah pergi ke apa namanya warung-warung di sekitar rumah sakit atau di klinik kita gitu, udah di klinik saja. Nah, gimana caranya ini yang jadi tantangan adalah mengkonversi penunggu-penunggu pasien ini untuk bisa full time menunggu di tempat kita dan makanannya pun kita sediakan. Nah, tidak hanya makanannya, tentu kalau misalkan nginepnya berhari-hari kan butuh baju juga yang kadang yang terjadi itu ya sudah penunggu pasiennya pulang dulu gitu ya. Nah, kadang ini juga kan kadang mengganggu teman-teman perawat, teman-teman bidan kalau misalkan visitasi kemudian butuh memang tindakan tertentu oleh dokter dan keluarganya nggak ada, itu kan agak sulit ya nanti untuk inform konsennya. Nah, ini bisa kita manfaatkan juga untuk kita menyediakan laundry ini untuk pasien dan penunggu pasiennya. Jadi penunggu pasiennya juga kita laundrykan gitu ya bajunya. Jadi memang benar-benar ya sudah ketika mondok nginep di klinik kita atau di rumah sakit kita menyediakan seluruhnya, tidak hanya core bisnis tapi suportifnya juga gitu ya. Yang memang kita bisa tujukan tidak hanya untuk yang sakit tapi juga yang sehat, yang menunggu si sakitnya. Nah, kemudian ada juga yang mungkin perlu kita coba adalah mobile GCU Lab. Nah, maksudnya gimana? Biasanya itu kan cek GCU, gula, kolesterol, asam urat itu eh, berdasarkan dari saran dari dokter ya, baru nanti habis itu dicek lab kan. Nah, kalau memang trafik pasiennya sudah banyak, mungkin ini juga bisa menjadi tambahan layanan yang kita tawarkan, ya cross selling atau upsell sebagaimana yang sudah dilakukan eh, mbak-mbak dan mas-mas di Indomaret atau Alfamart ya. Kita ketika mau bayar di kasir itu kan mesti ditawari tebus murah. Nah, ini mungkin sambil nunggu antrian ya, mungkin teman-teman perawat atau tim yang mungkin kita bisa handalkan itu keliling tuh untuk menawari lem GCU kan lumayan ya, misalkan 50 paket 50.000 gula, kolesterol sama asam urat. Kalau misalkan dalam satu hari aja ada 10 ya yang mau untuk mobile GCU Lab itu benar-benar datang ya, kita benar-benar datang bawa baki tapi bakinya itu GCU gitu. Nah, kan lumayan ya 50 kali 10 jadi satu hari 500.000 kan satu bulan lumayan bisa 15 juta ya dari layanan yang sederhana itu gitu. Nah, mungkin ini dokter sekalian yang apa namanya bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin kita akan coba diskusikan terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan hari ini. Demikian mungkin Kak Rifki, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak, Dok. Oke, silakan rekan-rekan semuanya. Kalau misalkan memang ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, bisa langsung raise hand ataupun tulis di kolom chat. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini Dok, ada tadi dari Dokter Nelly nih, izin Mhm. share terkait izin MCU korporat, Dok, katanya. Nah, ini saya gak tahu nih, Dokter Nelly yang mau share apa gimana nih. Silakan, Dokter Nelly, seperti apa? Ya, mangga dok, barangkali ada yang bisa dibagi kita sama-sama diskusi di sini dok. Pengalaman dari dokter Nelly untuk, oh enggak, oke. Berarti mungkin gambaran ya dok ya, gambaran MCU korporat ya. Jadi yang jelas yang perlu kita clearkan dulu adalah legalitas dok. Legalitas dari laboratoriumnya. Nah, sebenarnya sih
Kalau memang kita networknya sudah oke dengan perusahaan tersebut, legalitas ini bisa beragam ya dok ya. Bisa kita memang eh, punya lab sendiri, punya alat sendiri, dan memang kita kalau legalitasnya lab itu kan nempel di klinik pertamanya ya. Atau kalau memang kita nggak punya labnya dan kita bekerja sama dengan apa namanya mau bekerja sama dengan lab yang eksternal untuk garap pasien-pasien MCU nanti bagi hasil itu sebenarnya nggak ada masalah juga gitu. Yang penting tercantum di situ legalitas dari masing-masingnya. Itu masing-masing kliniknya termasuk labnya juga. Nah, kalau gimana caranya mau nggak mau keliling dok door to door karena ini bukan B2C, business to consumer ya seperti kita melayani pasien, tapi ini B2B, business to business. Jadi memang harus keliling. Nah, kita di klinik keluarga teh ada 3 hotel ya, Kang Rifki ya. Ada yang di Cipanas itu yang Cianjur ada 3 hotel yang memang eh, bekerja sama juga dengan kita untuk MCU, termasuk ada beberapa PT juga yang bekerja sama dengan kita untuk MCU-nya. Nah, untuk yang legalitasnya labnya juga sama, dia menempel ke klinik pratamanya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dok untuk izinnya. Nah, kalau izinnya mengikuti legalitas dari klinik atau labnya. Jadi mangga kalau memang itu sudah ada, tinggal keliling ya untuk memasarkan dan mempresentasikan layanan lab di tempat kita. Begitu mungkin Dokter Nelly. Oke, mungkin yang lainnya silahkan. Kalau misalnya memang ada yang ditanyakan ataupun didiskusikan, silahkan raise hand ataupun tulis di kolom chat. Nah, ini nih ada dari Dokter Nelly Lamasi yang tadi ya ngelanjutin. Kalau PT besar seperti Pertamina, apa perlu kita serahkan proposal kerjasama juga, Dok? Ya, betul, Dok. Pokoknya prosesnya ketika bisnis to bisnis itu benar-benar kita mengajukan tender, Dok. Apalagi sebesar Pertamina ya, itu kalau Pertamina sih saya rasa agak sulit, Dok, masuknya karena mereka juga sudah punya ini sendiri ya, lini kesehatan sendiri kan IHC ya, Pertamina IHC. Klinik Pertaminanya pun banyak. Jadi saya pribadi sih tidak terlalu menyarankan kecuali memang dokter punya network ke arah sana gitu, mangga saja. Jadi prosesnya sama dok, memang harus kita menyerahkan surat permohonan, mungkin sembari dilampirkan proposalnya. Nah baru memang kalau misalkan nanti ada panggilan untuk presentasi tender misalkan, itu nanti dipersilahkan untuk presentasi. Nah sebelumnya kita juga pernah ada tawaran waktu itu ada beberapa pabrik besar, kalau nggak salah pabrik sepatu di mana ya? Di Majalengka kalau nggak salah. Nah itu cukup, oh bukan di Majalengka, di Sukabumi, mohon maaf, di Sukabumi. Nah waktu itu tawarannya MCU-nya besar sekali untuk 3.000 orang. Nah ini kan apa namanya cukup besar ya, apalagi untuk levelnya klinik Pratama. Cuma lagi dok, jadi memang agak sulit dok untuk yang MCO korporat ini karena biasanya banyak deal-dealan yang lain dok. Kayak contoh ya waktu itu eh, ada sekian persen lah ya untuk beberapa pihak tertentu kalau mau ngambil. Nah ini jadi rempong dok karena untuk sebesar itu pun misalkan ada 3.000 peserta, itu mereka pun untuk kos per pasiennya biasanya rendah sekali dok. Mintanya itu nggak besar gitu. Mungkin 300 sampai 400 ribu itu udah sama ronsennya dan lain sebagainya. Bahkan beberapa kasusnya saya pernah dapat tawaran tuh lebih kecil lagi gitu. Cuma 250 sampai 300 itu udah sama ronsen, darah lengkap, pemeriksaan dokter, wah itu pokoknya semuanya gitu. Jadi lumayan menantang ya. Jadi kalau memang klinik kita mungkin kita perlu melihat diri kita juga. Kalau memang klinik kita juga klinik yang memang belum terlalu terkenal, kemudian klinik-klinik baru, mungkin kita coba untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu bonafit ya. Tapi kalau misalkan memang kita yakin betul dengan apa yang sudah kita lakukan, ya brand kita sudah oke, mangga silakan mau ke BUMN, ke Pertamina atau ke PT-PT yang lainnya. Gitu. Cuma memang agak tricky dok, karena memang biasanya pun untuk pabrik besar dengan SDM di atas 200 itu kan udah wajib ada in-house ya. Jadi mereka biasanya sudah ada gitu. Tapi biasanya sih yang in-house-nya pun cuma konsultasi biasa aja, labnya biasanya nggak ada gitu. Nah, jadi maka bisa digarap aja dok.
Itu mungkin Dokter Nelly. Mangga, Kang Rifki, barangkali ada lagi yang perlu didiskusikan, Dok. Mangga. Oke, baik dok, ini ada dari eh, Dokter Tiar nih kita. Saya Dokter Tiar, praktik di klinik di pedesaan dan jauh dari kota. Eh, apa juga memungkinkan kalau kerjasama dengan puskesmas sekitarnya terkait cek lab pasien-pasien tertentu, misal ibu hamil disuruh cek HB atau dok, seperti itu dok. Ya, nah, ini kesempatan dok sebenarnya. Kalau dokter mau kerjasamakan dengan puskesmas, kesempatan. Karena memang dari Kementerian Kesehatan, termasuk Dinas Kesehatan, sekarang sangat mendorong namanya ILP atau Integrasi Layanan Primer atau PPM, Public Private Mix. Jadi puskesmas-puskesmas sekarang itu diminta untuk bekerja sama dengan klinik-klinik sekitar dan praktek pribadi. Nah, jadi apakah memungkinkan? Sangat memungkinkan, dok. Tinggal dijalin saja hubungannya dengan puskesmas. Ini sebagai contoh, yang ini saya lagi di klinik nih. Eh, ini kita bekerja sama dan berkolaborasi dengan puskesmas, dok. Bahkan sampai ke puskesmas itu memberikan kita alat GCU, dok. Jadi alat untuk GCU tapi khusus gula saja karena memang mereka diminta untuk screening gula ada target. Itu ditaruh di klinik kita. Stripnya pun dari puskesmas, swabnya dari puskesmas dan semua BHP-nya dari puskesmas. Kalau nanti setelah 1 tahun alatnya diperbaharui sama puskesmas, kalau stripnya habis dikasih baru sama puskesmas, dok. Jadi sekarang tuh enak banget, dok. Jujur sekarang, yang era yang sekarang ya mungkin saya melihat banyak sekali hal yang mungkin bisa kita kolaborasikan dengan puskesmas. Nah, apalagi dengan rujukan lab ini mah enggak, silahkan tinggal dijalin saja. Cuma memang karena keterbatasan SDM, biasanya puskesmas tidak mau untuk ambil sampel ke tempat kita. Tapi sekali lagi kembali lagi ke puskesmasnya sih ya. Nah, nggak mau tuh biasanya datang untuk ke klinik kita untuk ngambil sampel. Nah, maka nanti dibicarakan saja. Kalau kami di sini kita nggak ada lab, jadi kita kerjasamanya dengan lab swasta. Jadi kita kerjasama dengan KF. Kalau misalkan ada pasien kita yang ingin di lab, petugas KF bisa datang langsung ke klinik. Jadi nunggu mungkin sekitar 5-10 menit ya dari KF yang terdekat, nanti ambil sampel di tempat kita. Nah, saya jalin kerjasama dua, eh, lab yang KF, yang satu laginya lab yang biasa, lab yang punya kolega saya. Nah, kalau dengan kolega lebih nyaman lagi. Jadi nanti mereka ngedropping untuk BHP-nya, jadi spuitnya, kemudian tabung etanya itu di drop di kita, termasuk swab dan lain sebagainya. Jadi kita bisa ambil sampel di sini. Yang ambil sampelnya tim perawat di klinik yang di sini. Nah, habis itu tinggal kita kirimkan via GoSend. Nah, nanti hasilnya bisa dikirimkan melalui WhatsApp. Nanti kita ngeprint sendiri. Nah, itu lebih nyaman lagi, dok. Kalau misalkan di sana ada, mangga bisa dijalin saja kerjasamanya. Polanya bisa seperti itu. Kita langsung rujuk, atau petugas labnya datang ke tempat kita, atau tugas labnya ngedropping BHP, dan kita bisa ambil sampel sendiri, kemudian kita kirim ke labnya, labnya ngasih hasil, kasirnya di tempat kita nanti bagi hasil, gitu dong. Bangga. Saya kira cukup ya Kak Dokter Tiar ya. Bangga dok. PPMT Public Private Mix, dok, atau ILP, Integrasi Layanan Primer. Integrasi layanan primer itu sudah disosialisasikan mungkin 2 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir ya, undangan-undangan itu. Mangga dok. Lanjut Kang Rifki. Oke, silakan rekan-rekan yang lain jika ada yang ditanyakan silakan raisen ya dan juga terus di kolom chat. Oke, boleh Ibu Dokter Natabella. Kata Bella. Iya, mangga dok, silakan dok. Kalau tanya langsung aja boleh, Dok? Boleh dok, mangga dok, silakan. Ya, dokter, terima kasih banyak buat penjelasannya ya. Sangat membantu sekali. Sami-sami Saya sama-sama. dari saya dari Klinik Pratama Unmuha, Dok, di Aceh. Oh, di Aceh. Jadi kliniknya itu punya klinik kampus. Nah, Mm-mm. jadi, kami baru bergabung dengan BPJS itu baru 2 bulan, gitu kan? 3 bulan. Jadi kami sedang mencari kapitasi sebanyak-banyaknya dari mahasiswa sebenarnya. Oke. Tapi
kendala kami itu adalah mahasiswa banyak yang entah kenapa mereka tidak mau pindah gitu ke klinik Pratama Unmuha. Mungkin dari dokter bisa ada tips-tipsnya nih dok. Soalnya kan dibilang kan dari pihak BPJS nggak boleh mewajibkan ini kan, karena bisa kena sanksi. Tapi kalau dari dokter sendiri ada nggak tipsnya dok? Soalnya kalau kita bisa manfaatkan sebenarnya banyak mahasiswa yang kalau kita bisa dapat itu kita lebih dari 600 bahkan lebih dari 1000 bisa kita manfaatkan gitu dokter. Tapi susah. Nah, dan juga lokasi kliniknya itu sebenarnya ada di dalam kampus, dokter. Jadi nggak di pinggir jalan utama. Jadi sehingga kami kesusahan, sehingga klinik itu sudah berdiri 2 tahun, tapi pendapatannya masih sangat minus ya. Nah, jadi boleh sarannya dokter gimana apa yang harus kami kembangkan lagi? Apa dari promosi sosial media atau bagaimana? Untuk layanannya gimana, Dok? Apa namanya, dari jam berapa sampai jam berapa? Kami karena udah bergabung dengan BPJS dari jam 9 sampai jam 5, dokter. Oh, nggak sampai malam ya, Dok ya? Nggak sampai jam Eh, 20 ya? nggak sampai malam, dokter. Oke. Baik, baik, baik. Kalau layanannya selain umum ada apa lagi, Dok? Kami ada layanan fisioterapi dan juga ada layanan gigi, serta ada layanan psikologi juga sebenarnya, dokter. Psikologi. Baik. Kalau dari jarak dengan kosan anak-anak, Dok, Eh, gimana, Dok? Sebenarnya masih di kawasan kampus sih, dokter. Masih maksudnya emang di dalam kampusnya, dia menyatu dengan gedung perpustakaan kampus, Oke. Baik. kliniknya. Siap, Dok. Jadi gini, Dok. Ini hampir semua permasalahan kayaknya klinik yang ada di kampus ya. Di dekat rumah tinggal saya itu ada klinik juga sama namanya klinik ITENAS dari Institut Teknologi Nasional. Itu sama, Dok. Udah bertahun-tahun kapitasinya nggak nambah-nambah, segitu Iya, aja. Jadi memang yang perlu kita pahami begini dulu, Dok. Jadi ada istilahnya konsep funnel ya. Saya pernah nyampaikan ya Kang Rifki ya. Sebentar saya coba share screen dulu ya. siap, dok. Oke, bentar, Dok, saya cari dulu. Andai bisa apa namanya bisa dipindahkan semua sih mahasiswanya bakal seru banget ya dok ya, karena Iya, ada beberapa pondok pesantren tuh luar biasa ya bener-bener. Kalau pondok pesantren kan mau nggak mau anak-anaknya tinggal di situ ya, jadi diwajibkan pun memang mereka pun butuh gitu untuk kliniknya. Jadi kalau untuk yang di pondok itu bisa sampai 10.000 5.000 gitu untuk yang klinik yang ada di pondok. Nah cuma memang mahasiswa ini agak sulit karena mereka pilihannya banyak gitu ya, dan ada beberapa hal yang memang apa ya dok istilahnya, coba mungkin dijadikan pertanyaan dulu deh, apa sih kira-kira yang bikin mahasiswa itu mau datang dan berobat ke klinik punya punya universitas gitu. Nah sebelum ke situ kita coba masuk ke sini dulu sebentar. Nah, nah gini dok, jadi kita perlu memahami ini dulu bahwa sedekat apapun kita dengan mahasiswa, kemudian kita memberi peraturan seperti apapun, marketing segencar apapun, pasti akan memenuhi konsep ini. Jadi tidak mungkin dari 100 orang yang kita tawari jualan donat ya, kita jualan donat ada dari 100 mahasiswa yang ada di satu kelas itu, nggak mungkin 100-100-nya itu akan membeli gitu. Dan andaikan yang terbeli hanya 20, pun dari 20 orang yang sudah beli, nggak semuanya nanti akan jadi pelanggan loyal yang mau mengadvokasikan produk kita gitu ya. Menyarankan, merekomendasikan, bahkan kalau ada yang menjelekkan itu, ya dia bela gitu. Udah sampai levelnya advokasi. Jadi dokter perlu memahami dulu dok, sekuat apapun dokter melakukan marketing, kemudian promo segencar apapun, pasti akan melalui tahapan ini. Jadi ketika dokter menyampaikan marketing itu kan levelnya di awareness ya.
Nah, kemudian teman-teman atau mahasiswa itu nanti mempertimbangkan nih, aduh ini saya ditawarin nih ke klinik di universitas. Apa ya kira-kira pindah apa enggak ya? Kalau dia pindah, apa yang bikin dia pindah? Nah, ini yang perlu dicari dong. Apa yang mengkonversi orang-orang yang tadinya nggak mau pindah jadi mau pindah? Nah, ini yang perlu dipikirkan. Nah, tentu tiap-tiap kondisi berbeda. Tiap-tiap kondisi berbeda. Nah, biasanya sih yang kita lakukan adalah event aktivasi kalau memang levelnya di masyarakat. Kenapa zaman sekarang susah mindahin kapitasi, Dok? Karena memang masing-masing peserta itu udah punya apa ya istilahnya sudah punya eh, kliniknya masing-masing gitu. Jadi sekarang itu bukan lagi penetrasi market gitu. Jadi kita bukan lagi eh, mindahin orang yang tadinya belum belum ada BPJS kemudian ayo ke tempat kita. Itu eranya sudah berakhir, Dok, untuk kapitasi itu. Andai kliniknya dokter dibangun di tahun 2013, 2014, itu insya Allah cuan banget. Karena momentumnya di situ. Kalau momentum Iya. sekarang itu udah habis, Dok, momennya jujur. Untuk ngejar kapitasi, momentumnya sudah habis, ya. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Bisa, tapi jujur sulit. Karena cost-nya itu besar karena benar-benar harus kita mengakuisisi mindahin orang yang sudah ada di tempat yang sebelumnya yang bisa jadi udah nyaman pindahin ke tempat kita gitu. Nah, dari segi layanan aja deh, misalkan dari segi layanan ya. Nah, biasanya mahasiswa itu kan eh, kalau pagi mungkin aktivitas, mungkin sakitnya tuh mungkin demamnya tuh sore-sore dong. Nah, kalau misalkan kliniknya cuma sampai jam 5 kan ini jadi pertimbangan juga. Ah, nanti kalau saya pindahin ke situ, saya malam-malam pengen berobat, nggak bisa. Menjadi pertimbangan juga ya. Dari segi ketersediaan waktunya, operasionalnya gitu. Dan itu bahkan nggak hanya mahasiswa, Dok. Masyarakat pun akan memilih akhirnya. Sama itu karena di klinik, karena memang mengikuti jam operasional, ya. Sama, Dok, yang di situ juga cuma sampai jam 5 setahu saya. Dan memang nggak banyak segitu-gitu aja. Jadi memang satu harus dicari dulu, Dok, kira-kira faktor-faktor yang orang-orang itu mau pindah selain dari kenyamanan ya. Entah itu kedekatan akses, kemudian jam operasionalnya, kemudian layanannya lengkap atau tidak, kemudian ada plus-plus lain atau enggak nih kira-kira yang bikin orang itu pindah gitu ke tempat kita. Nah, coba, Dok, andai mahasiswa itu agak susah untuk dipindahkan, coba ngecek masyarakat di sekitar situ, Dok. Karena ada juga klinik-klinik yang milik BUMN, posisinya pun sama mirip kayak universitas ya. Kliniknya ada di dalam perusahaannya, tapi masyarakat yang berobat ke situ kapitasinya banyak, Dok. Ini ada teman saya, PJ, klinik KAI, klinik apa namanya kereta api ya di Bandung. Nah, itu kapitasinya sudah lumayan lah untuk level itu. Bahkan dibandingkan dengan jumlah kunjungan karyawan KAI-nya, lebih tinggi kunjungan masyarakatnya, Dok. Jadi coba dibuka lagi eh, persepsinya, jangan hanya berkutat di mahasiswa, Dok. Coba dilihat dari masyarakat sekitar tuh. Yang dibutuhkan masyarakat sekitar di situ apa yang bisa kita penuhi gitu ya. Kayaknya kalau klinik universitas mah kan nggak terlalu digenjot profit tuh, Dok, ya. Jadi kayaknya kan dari yayasan ada macam-macam juga tuh yang bisa di dropping kan sumber dayanya gitu. Nah, nanti coba, Dok, kira-kira dicari kebutuhan mahasiswa di situ apa? Apakah memang lebih ke arah konseling apa namanya kejiwaannya gitu karena memang zaman sekarang begitu, ya berarti mungkin itu dijadikan unggulan tuh, Dok. Misalkan kalau misalkan mau di sini karena memang psikologi nggak di cover kapitasi ya, nggak di cover kapitasi, jadi mau nggak mau ada umum. Nah, mungkin kalau memang jadi member di situ, jadi pindahin mau kapitasi di situ. Kalau konsul ke psikiatri misalkan diskon 50% misalkan, Dok, misal. Jadi coba dicari hal-hal yang bisa mengkonversi. Jujur, saya belum tahu nih kira-kira apa yang paling cocok di tempat dokter karena memang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar situ dan pengguna layanannya di sekitar situ. Kalau Hmm. kalau SDM-nya gimana, Dok, di sana? Dosennya gitu udah pada pindah ke situ belum?
Belum semuanya sih. Nah, Hmm, dosennya juga belum pindah, apalagi mahasiswanya kan, Dok. iya. Apalagi mahasiswanya, Pan ya. Kami masih di tahap menimbulkan awareness, dokter. Siap, Dok. Kalau memang memang masih di awareness, nggak apa-apa di awarenessnya dilanjutkan, tapi coba pikirkan daya ungkit yang mengkonversi awareness ini jadi penjualan atau jadi pemindahan kapitasi, Dok. Benar. Tapi Nah, tadi dokter menyadarkan saya bahwa benar layanan psikologi ya untuk menarik mahasiswa itu yang seharusnya lebih ditingkatkan ya iya bisa daripada jadi ya. fisioterapi atau gigi bahkan ya. Ya, kalau fisioterapi malah agak kurang ya dok ya. Kalau Iya, kasus pegel-pegel kan biasanya emak-emak dan iya, bapak-bapak tuh. Jadi oke. kalau fisioterapi kayaknya agak susah ya kalau menurut saya untuk warga di bawah 30 tahun. Ya memang sekarang udah pemuda-pemuda dan pemudi jompo sih, cuma mereka recovery-nya lebih cepat. Jadi kalau menurut saya nggak terlalu butuh fisioterapi yang beberapa kali gitu. Kecuali memang habis kecelakaan gitu ya itu butuh. Nah, ini kan jadi, nah ini kan makanya dok perlu dicari sesuai dengan market dan kebutuhan di situ dok. Nah, benar-benar disesuaikan layanannya itu. Jadi nggak bisa plek ketiplek klinik yang lain bagus dengan layanan itu bisa diterapkan tempat kita belum tentu. Karena bisa jadi beda gitu orang-orangnya. Sesuaikan lagi. Itu paling dok. Punten ya dok, saya mungkin nggak menjawab kerisauan dokter, tapi setidaknya mungkin bisa jadi gambaran. Sudah sangat menjawab dokter. Terima kasih Ya banyak. dok, mangga mangga mangga, sami-sami dok. Terima kasih. Oke, Kang Rifki. Oke, lanjut ya dok. Ini nih ada dari Pak Irsyam. Izin bertanya dok, untuk membuka layanan USG sebuah klinik, apakah bisa menambahkan traffic klinik? Karena Ya, di daerah saya USG masih sangat jarang, hanya puskesmas saja. oke. Tentu bisa ya, Dokter Irsyam. Cuma eh, perlu dilakukan feasibility study dulu kalau menurut saya. Jangan buru-buru beli USG-nya, dok. Emang, dok. Kalau ternyata nanti yang datang nggak terlalu banyak. Yang pertama, dicek dulu, dok, di masyarakat. Kalau klinik kan sifatnya lokal ya, localized gitu. Dicek dulu kira-kira tingkat kehamilan dan persalinan di daerah itu ada berapa banyak. Caranya gimana ngeceknya? Buka di BPS dok, ada. Misalkan dokter tinggal di mana saya nggak tahu dok. Anggap saja dokter tinggal di Bandung. Kecamatannya misalkan kecamatan Cicadas misalkan ya. Nah, kecamatan Cicadas dalam angka. Cari di Google nanti muncul BPS. Nah, di situ nanti muncul dok data demografisnya, termasuk tingkat kehamilan dan persalinan di daerah itu. Dokter cari dulu. Ya, kalau memang sekiranya oke, garap dok ya apa namanya beli USG-nya atau KSO-an aja karena untuk USG-nya gini kalau USG sekarang hanya mengandalkan dua dimensi memang kalau untuk di daerah sih masih oke cuma kalau untuk di kota besar agak sedikit sulit karena kompetisinya sudah makin susah rata-rata udah pakai USG semua ya Kang Rifki ya USG-nya udah 4D semua ya bahkan ada yang udah 5D gitu ya USG-nya. Bahkan untuk yang puskesmas itu beberapa udah yang 4D juga gitu. Jadi memang perlu kita lihat dulu kebutuhan dari masyarakat di situ dan kita coba cek karena memang dana investasinya juga cukup besar ya. Jadi dicek dulu dan kalau memang memutuskan beli, belinya juga hitung-hitung dulu mau yang second atau yang baru atau mau KSO-an. Nah, jadi bagi hasil aja ada beberapa memang perusahaan alkes yang apa ya istilahnya mau menyewakan USG-nya di tempat kita. Cuma sih biasanya mereka ada targetan, misalkan bulan ini okupansinya 50 ya dok, utilisasinya ada 50 pasien ya. Nanti kita bagi hasil sekian-sekian. Nah itu beda-beda tiap perusahaan gitu dok. Nah kalau awal-awal sih memang kalau awal-awal trafiknya pasti lambat dok. Jadi eh, apa ya orang yang mau memakai layanan USG itu tentu lebih sedikit daripada orang yang batuk pilek ya. Jadi benar-benar promosinya harus digencarkan lagi. Ini pengalaman deh contoh kapan hari waktu saya kelola salah satu klinik itu kita memutuskan untuk membeli USG second 4D. Harganya kurang lebih 250 juta. Kalau dari hitungan, sebenarnya alat USG ini bisa BEP di tahun kedua, kurang lebih tahun kedua lah. Kalau misalkan
per harinya jumlahnya sekian. Saya agak lupa ya hitungannya waktu itu udah lama. Nah, itu eh, pun pada saat sudah dibeli dok, untuk ngejar pasien 1 hari 5 atau 1 hari 2 itu pun agak sulit dok kalau memang baru. Cuma kalau memang kita mau kejar seperti apa namanya promosinya, marketingnya dan lain sebagainya, bisa juga dia bisa menambah traffic dari klinik kita. Itu dok untuk mungkin masukannya. Kang Rifki punten kayaknya izin disudahi ya Kang Rifki. Saya mau Oke, tutup ini. Nanti oke, diprotes baik dok. sama Oke, mungkin anak-anak di rekan-rekan bawah. untuk pertanyaan yang belum dijawab, mungkin nanti akan kita buatkan konten tanya jawab ya dok ya. Ya, Tanya jawab nanti yang akan kita share di Instagramnya Mentor Clinic. Dan juga untuk rekan-rekan, biar nggak ketinggalan nih sama Zoominar Mentor Clinic yang seri-seri sebelumnya ada terkait SDM, manajemen klinik, marketing dan yang lain-lain. Boleh nih kepoin bisa di Instagramnya ataupun di YouTube channel dari Mentor Clinic. Soalnya nanti record hasil Zoominar kali ini pun nanti akan di-upload di YouTube-nya Mentor Clinic seperti itu. Oke, mungkin kita cukupkan ya dok ya. ya. Oke, Terima kasih dokter sekalian atas atensi dan keaktifannya. Mohon maaf saya belum bisa menjawab semuanya. Nanti insya Allah bisa dijawab nanti kita akan simpan pertanyaannya. Nanti dijawab melalui video atau nanti saya jawab di grup ya. Mohon maaf ini saya udah mau pulang. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Atur nuhun semuanya. Eh, Makasih dokter semua. Semoga dokter kliniknya maju dan menjadi bermanfaat buat banyak orang. Sukses semuanya. Kita tutup ya Kang Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik semuanya. Terima kasih ya atas atensi dari rekan-rekan untuk join mendengarkan atau sharing-sharing juga terkait pendapatan klinik gitu kan. Itu juga kita udah sharing-sharing dengan mentor kita yang sangat luar biasa ini. Oke, mungkin kita cukupkan ya. Mungkin tadi ada kesimpulannya terkait untuk seminar kali ini, yaitu terkait pembahasan tentang pendapatan, yaitu mulai dari core bisnis, serta dengan non-core-nya, dan juga dijelasin nih faktor-faktor apa aja yang mempengaruhinya. Oke, mungkin untuk seminar kali ini saya akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat, selamat malam, dan nantikan juga untuk seri-series dari Zoominar Meta Klinik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.